Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat pertolongan dan penyertaan Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati umat-Mu, memberkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dengan pertolongan dan penyertaan di dalam kehidupan mereka. Dan kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami masih beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menerima kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau urapi anak-anak-Mu, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya firman ini menjadi kekuatan dan mujizat di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam masa pandemi yang berkepanjangan pada saat ini, setiap orang pasti merindukan atau setiap orang pasti mengharapkan kapan PPKM darurat ini akan berakhir. Namun di tengah penantian ini, di tengah harapan kita semua, harapan kita bersama-sama pada saat ini, kita membutuhkan yang saya katakan dengan DUIT atau duit. Apa hubungannya duit dengan penantian di dalam pengharapan? DUIT. D yang pertama adalah doa. Di dalam kehidupan orang beriman, di dalam setiap penantian kita, jangan pernah berhenti di dalam doamu. Jangan pernah berhenti di dalam pengharapan kita, di dalam doa kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah usaha. Apapun yang kita lakukan, usaha kita harus kita lakukan dengan segenap hati, termasuk di dalam menjaga protokol kesehatan. Adalah usaha kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Kita berharap PPKM darurat ini akan segera berakhir dan kita akan memasuki kehidupan new normal, dan semua itu melalui usaha-usaha yang kita lakukan, ya. Baik di dalam keadaan kondisi PPKM darurat ini, kita tetap berusaha mencari nafkah. Itu juga yang kita perlu lakukan terus, dengan kesinambungan produktivitas kita di dalam pekerjaan kita, di dalam kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, ya. Namun tidak berhenti sampai di situ. Doa, usaha yang inisial I ini adalah iman. Di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita, tidak berhenti sampai di dalam doa dan usaha. Kita membutuhkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melakukan segala sesuatu, usaha yang kita lakukan, doa yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu pun iman percaya kita kepada Tuhan. Iman kita di dalam setiap usaha kita, pasti Tuhan menjamah, pasti Tuhan menolong, pasti Tuhan menyertai. Dan yang terakhir ada T, taat. Ketaatan kita kepada Tuhan itu juga menjadi tuntutan dan menjadi kewajiban seorang beriman kepada Tuhan, seorang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat ini, kalau kita bicara soal ketaatan, banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang mengaplikasikan ketaatannya di dalam Tuhan kita. Dan pada saat ini, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8, 9 dan 10. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 9 kita highlight. Karena iman dia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab itu
Ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, pada saat ini kita mau melihat kehidupan Abraham ketika Abraham dipanggil Tuhan untuk ke tempat di mana tanah perjanjian yang ditunjukkan Allah, yang diberikan Allah. Abraham tidak tahu kota seperti apa, tempat seperti apa, dan Abraham juga tidak tahu bagaimana dia ke sana. Bagaimana di dalam perjalanannya dia ke sana, apa yang ia butuhkan. Dia tidak tahu ke depannya seperti apa. Tetapi dia tetap taat di dalam perintah Tuhan ini. Tetap taat di dalam panggilan Tuhan ini. Pada saat ini, pada saat masa PPKM ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apa yang terjadi ke depan kita tidak tahu. Tetapi kita tetap taat di dalam panggilan kita, di dalam panggilan hidup kita, di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia tentunya. 2 hari yang lalu saya sempat membuat pengumuman di WA Group. Ya, rencananya kita akan mengadakan ibadah onsite hari ini. Karena sudah beberapa jemaat yang bertanya pada saya, kapan ibadah bisa dimulai secara onsite? Kapan ibadah bisa dimulai secara onsite? Kita tahu, kita semua punya kerinduan yang sama. Kita semua tahu, kita punya kerinduan yang sama. Dan ketika saya membuat pengumuman untuk ibadah onsite, saya mendengar satu berita atau satu pengumuman yang mengharuskan kita untuk tetap ibadah online. Tetapi apapun yang terjadi, kita tetap beribadah. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan tinggalkan ibadahmu. Ya, sekalipun pada saat ini kita ibadah online, firman ini diberitakan dan firman ini menjadi berkat di dalam kehidupan saudara. Ya, pada saat ini kita nggak tahu ke depannya sampai kapan PPKM ini akan berlangsung, tetapi kita terus berusaha. Kita terus berusaha mempertahankan iman, mempertahankan kehidupan kita, mempertahankan keluarga kita dengan segala usaha kita. Namun itu tidak cukup. Harus disertai dengan iman kepada Tuhan. Iman yang pasti. Ketaatan kita harus disertai dengan iman yang pasti kepada Tuhan. Abraham tidak tahu negeri yang Tuhan tunjukkan seperti apa, atau perjalanannya seperti apa, bagaimana perjalanannya ke depan seperti apa, tetapi dia tetap taat berjalan keluar menuju tempat tanah perjanjian ini. Dan pada saat ini di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua, kita juga sedang menuju tempat atau kota perjanjian yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, yaitu surga yang mulia. Ketika kita taat di dalam kebenaran firman Tuhan, menjaga ibadah kita, menjaga doa kita, menjaga penyembahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan melihat hati saudara. Tuhan mengerti apa yang kita keluhkan, apa yang kita rasakan, karena Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Kita ini adalah semua keturunan anak-anak Allah, anak-anak perjanjian Allah yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya adalah orang-orang yang diberkati dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, kita harus tetap konsisten di dalam doa kita, di dalam segala usaha yang kita lakukan, di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan kalau bicara tentang ketaatan, kita juga bicara tentang konsistensi. Kita bicara tentang konsisten. Seberapa jauh perjalanan iman kita, perjalanan doa kita, segala usaha kita yang kita lakukan ini tetap kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Apa saja yang menjadi kehendak Tuhan di dalam ketaatan kehidupan saudara? Ya. Sekali lagi,
kita harus tetap berserah penuh di dalam doa kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Dan kita harus tetap beriman. Apapun yang terjadi di dalam perjalanan hidupku menuju tanah perjanjian, menuju tempat di mana Tuhan akan memuliakan saudara, Tuhan akan mengangkat saudara, mengangkat kehidupan saudara, Tuhan akan memberkati saudara. Di situ harus ada iman. Di situ harus ada iman. Dan ketaatan itu harus kita tunjukkan di hadapan Tuhan. Melalui apa? Ketaatan kita yang kita tunjukkan melalui apa yang dapat kita bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Pada saat ini mungkin saudara sudah berkata, oh saya sudah berdoa, oh puji Tuhan, bagus. Saudara sudah melakukan apa yang sudah Tuhan mau di dalam kehidupan saudara untuk memuliakan Tuhan. Oh saya sudah menyembah Tuhan, oh bagus. Saya sudah membaca kebenaran firman Tuhan, saya sudah beribadah. Bahkan saya sudah membawa persembahan kepada Tuhan, bagus. Tapi sejauh mana konsistensi kita, sejauh mana ketaatan kita di dalam perjalanan iman kita, sejauh mana ketaatan kita di dalam perjalanan iman kita, sementara kita tidak tahu kapan akan berakhir PPKM. Seperti Abraham, kapan akan sampai ke tempat tujuan, Abraham pun tidak tahu. Ya. Namun di dalam kehidupan Abraham, dia tetap konsisten. Bahkan sekalipun dia tidak melihat tanda-tanda Tuhan akan janjinya kepada Abraham bahwa ia akan beranak cucu seperti pasir di laut dan bintang di langit, tetapi dia tetap konsisten di dalam perjalanan iman kehidupannya. Ya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita juga tetap konsisten. Bahkan ketika Abraham memperoleh seorang anak, dan anaknya pun Tuhan minta untuk dipersembahkan, dia tetap melakukan. Sementara janji Tuhan adalah Abraham akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Tetapi anak yang satu-satunya ini dia harus persembahkan kepada Tuhan. Tapi dia lakukan. Namun apa yang terjadi lewat segala ketaatannya itu, lewat ketaatannya Abraham, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Abraham. Tuhan menyediakan domba untuk dipersembahkan, dan Ishak tetap menjadi anak perjanjian. Ishak tetap menjadi anak perjanjian yang diberkati. Yang diberkati. Pada saat ini, sejauh mana kita tetap konsisten di tengah tidak adanya tanda-tanda, di tengah tidak adanya sinyal-sinyal bahwa PPKM ini akan berakhir. Tapi saya percaya Tuhan menyertai saudara. Tapi saya percaya Tuhan tetap memberkati hidup saudara, dan saudara akan menjadi saluran berkat bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan saya beberapa waktu belakangan ini, saya sempat terharu. Saya sempat terharu ketika membuka rekening bank dari gereja kita, rekening bank dari GBI Besaran ini. Saya melihat ada persembahan dari anak-anak Tuhan yang tetap konsisten, yang memberikan persembahan melalui transfer. Sekalipun kita melakukan ibadah secara online ini, bahkan anak-anak Tuhan, anak-anak rohani yang bukan ada di sini, yang ada di luar kota, yang mereka sudah bekerja, bahkan baru bekerja, mereka memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan pun memperhatikan itu. Saya percaya Tuhan pun memperhatikan iman saudara. Ketaatan kita meliputi seluruh aspek di dalam kehidupan kita, meliputi seluruh aspek kebenaran firman Tuhan, dan membawa persembahan kepada Tuhan
adalah bagian dari aspek kehendak Tuhan. Ya, pada saat ini bukan saja kita berdoa, bukan saja kita berusaha, bukan saja kita beriman, tetapi bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang dapat saya persembahkan, apa yang dapat saya berikan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan melalui persembahan dari anak-anak Tuhan yang terkumpul, diakonia tetap berjalan. Diakonia tetap berjalan dengan baik. Dan saya sangat terharu dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan buat anak-anak rohani yang kami bimbing, yang dibimbing pada saat mereka remaja, pada saat mereka masih sekolah remaja, dan saat ini mereka sudah bekerja. Mereka juga tidak lupa akan firman Tuhan. Dan saya sangat terharu ketika mereka menghubungi saya melalui WhatsApp. Mereka di Jakarta, mereka di luar kota, mereka tetap berkata, kalau PPKM nanti sudah berakhir dan gereja-gereja sudah dibuka, saya mau cari gereja, saya mau ke gereja. Saya sangat terharu dengan perkataan-perkataan seperti itu. Saya sangat terharu dengan kerinduan anak-anak Tuhan yang tetap mencari Tuhan. Saya juga sangat terharu anak-anak Tuhan yang mau melayani Tuhan. Sekalipun mereka ada di luar kota, mereka juga masih mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan. Mereka masih punya kerinduan untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sangat terharu. Dan pada saat ini, oleh sebab itu beberapa hari yang lalu, ini merupakan satu kerinduan kita bersama. Ini merupakan kerinduan saya, kerinduan jemaat Tuhan, bahwa kapan kita akan mengadakan ibadah onsite. Ya, saya percaya ada waktu Tuhan bagi kita untuk bertemu kembali di dalam ibadah. Tetapi ibadah online ini juga Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk setiap orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya percaya ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan saudara yang mengasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Konsistensi ketaatan kita kepada Tuhan dituntut pada saat ini. Di tengah PPKM yang terjadi, di tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Abraham di tengah kondisi yang tidak memungkinkan, tidak tahu di mana tanah perjanjian. Bahkan ketika Tuhan menjanjikan anak keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut, ketika Abraham dianugerahkan seorang anak yang bernama Ishak, Tuhan meminta untuk dipersembahkan. Abraham melakukan. Ketaatan adalah konsistensi. Saat ini sejauh mana kita memiliki konsistensi iman kita, konsistensi doa dan penyembahan kita, konsistensi apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya melalui kebenaran firman ini kita akan semakin dikuatkan di dalam Tuhan untuk melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Untuk melihat kemuliaan Allah benar-benar dinyatakan di dalam kehidupan saudara, sehingga di dalam kehidupan kita membawa berkat, membawa Injil keselamatan bagi semua orang untuk datang percaya di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan kehidupan yang kekal. Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan, yang telah dijanjikan untuk menebus dosa umat manusia. Dan Dia sendiri yang berkorban, dan Dia sendiri yang menyediakan tempat bagi saudara dan saya, bagi setiap kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan bagi dunia ini universal. Keselamatan bagi dunia ini, Tuhan mau semuanya, semua umat ini selamat. Namun apa yang terjadi? Terkadang yang mengacaukan, yang menjadi kekacauan
adalah manusia itu sendiri. Ya. Namun melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau tetap konsisten mengikuti panggilan Tuhan untuk tidak mengacaukan karya Tuhan, karya keselamatan di dalam kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan saudara. Kebenaran firman Tuhan ini akan membawa mujizat di dalam kehidupan saudara. Kebenaran firman Tuhan ini ketika kita konsisten kita melakukan doa, usaha, dan iman, dan melakukan ketaatan-ketaatan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara, akan Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam segala situasi dan kondisi, hiduplah di dalam ketaatan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau Abraham Engkau telah panggil ke tempat tanah perjanjian yang Engkau telah siapkan, di mana Abraham tidak tahu, tidak mengenal, tidak tahu bagaimana caranya, tidak tahu arahnya kemana, tetapi Tuhan pimpin. Pada saat ini Engkau juga akan memimpin anak-anak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam memasuki masa PPKM ini, kami juga tidak tahu kapan hal ini akan berakhir. Tapi kami percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga Tuhan, berdoa buat pimpinan-pimpinan tertinggi kami Tuhan. Engkau memberikan hikmat di dalam mengatur bangsa dan negara kami tercinta ini Tuhan. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan hidup kami adalah hidup orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kami percaya kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dan satu saat kami akan kembali bertemu di dalam ibadah onsite. Kami akan berjumpa kembali Tuhan di dalam persekutuan kami yang indah bersama dengan Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di GBI Besaren ini. Dan pada saat ini kami mau berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, jemaat GBI Besaren tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai, kiranya Engkau lindungi. Kami berdoa juga Tuhan buat daerah tempat kami berada Tuhan. Kiranya Engkau jamah, Engkau memberikan pemulihan yang sempurna Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga secara keseluruhan Tuhan, secara khusus Tuhan buat seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia ini Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan Tuhan. Pandemi ini pasti berakhir. Kami berdoa di dalam iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menyertai kami, Allah Immanuel. Dan kami berserah sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehati, selamat pagi.